Halo traders, oke ya, di video kali ini saya akan bahas tentang satu indikator yang sangat populer ya, yaitu RSI ya. Cara membaca dan setting RSI kesukaan saya ya. Oke, kita akan langsung saja, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya di channel YouTube saya, agar selalu mendapatkan update-update materi forex trading dari saya. Oke ya, kita akan langsung saja cara membaca RSI. Pada tren bullish, RSI cenderung bergerak di atas 30 dan sering berada di level 70 ke atas ya. Nanti kalau sudah ada contoh gambarnya, teman-teman pasti akan lebih paham ya. Sebaliknya pada tren bearish, RSI cenderung bergerak di bawah level 70 dan sering berada di level 30 ke bawah, yaitu dalam tren bearish. Pada market sideways atau market yang non-trending, RSI cenderung bergerak di antara level 30 dan 70 ya. Jadi dia range bound mantul antara 30 dan 70 ya. Itu pada market yang sideways ya. Jadi kita akan langsung masuk ke selanjutnya, yaitu cara membaca RSI seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini ya. Jadi pada gambar ini saya memberikan 3 kotak ya. Yang pertama adalah kotak warna merah, kedua kotak kecil warna biru yang di tengah, dan ketiga adalah kotak kuning yang di kanan, yang warna kuning ya. Oke, saya akan mulai dulu dengan kotak pertama, yaitu kotak yang berwarna merah ya. Ini adalah kondisi trending bullish ya, di mana harga sedang ada di dalam tren bullish. Nah, di dalam tren bullish seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa pada tren bullish RSI cenderung bergerak di atas 30 dan sering berada di level 70 ke atas. Kalau kita melihat ini ya, pada tren bullish ini kita melihat bahwa RSI ini bergerak di atas level 30 ya, di atas level 30, ini level 30-nya ya. Dan dia sering berada di level 70 ke atas. Jadi level 70 ke atas ini ya. Jadi dia sering berada di area level 70 ke atas. Inilah yang terjadi ya pada tren bullish. RSI itu berada di atas level 30 dan sering berada di level 70 ke atas. Gampang ya logikanya ya. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke kotak yang warna biru, yang kecil ini di tengah. Nah, pada kondisi ini, RSI itu masih di atas 30, akan tetapi sudah tidak bisa lagi berada di level 70 ke atas. Ya, kita melihat ini adalah kondisi yang saya beri kotak merah ini ya, kotak kecil ini. Ya kan, RSI sudah berada, tidak mampu lagi berada di atas level 70 ke atas ya, meski dia masih ada di level 30, di atas level 30. Artinya apa? Momentum bullish, tren bullish itu sebenarnya masih ada, akan tetapi sudah mulai berkurang momentumnya. Karena itu RSI tidak lagi mampu berada di level 70 ke atas ya. Jadi ini adalah masa transisi ya. Nah, pada kotak kuning yang sepaling kanan sendiri ini, kita sudah mulai mendapati tanda-tanda potensi reversal ya, di mana RSI itu mulai bergerak konsisten di bawah 70 dan sering berada di bawah level 30, kebalikan dari yang merah ini, iya kan? Dan kita lihat di sini RSI-nya itu dia bergerak di bawah 70 dan sering berada di bawah di level 30 ke bawah ya, kita lihat ini ya. Nah, disinilah potensi bearish reversal terjadi ya. Jadi di sini kita bisa membaca tren ya dari dengan hanya melihat dengan bantuan ya RSI. Bagaimana RSI membantu kita untuk mendeteksi tren, untuk mendeteksi bahwa tren harga itu sedang trending, dia sedang konsolidasi, atau bahkan dia akan menunjukkan tanda-tanda reversal ya. Ini cara membaca RSI yang memberikan kita peta yang cukup lengkap, yang sangat lengkap terhadap harga ya. Oke, kita akan lanjut. Kalau Bapak Ibu bingung bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini cara membaca RSI. Nah, kita akan lanjut kepada teknik atau strategi yang saya suka dalam menggunakan RSI ya. Yang pertama adalah RSI trend following ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ketika bullish maka RSI itu dia cenderung berada di atas 30 dan sering berada di atas di level 70 ke atas ya. Nah,
Untuk RSI Trend Following, ini kita akan mendapat bantuan kali ini contohnya dari EMA 200 ya, Exponential Moving Average 200 yang berwarna merah ini ya. Kita tahu bahwa ketika harga bergerak di atas EMA 200, di atas Exponential Moving Average 200, itu artinya tren sedang bullish, ya kan? Nah, karena itu kita akan coba sekarang melihat ke bagaimana kondisi RSI-nya, ya kan? Di dalam kondisi yang bullish seperti ini, ternyata memang seperti yang tadi saya katakan, RSI-nya itu dia berada di atas level 30 ya. Dia berada di atas level 30 dan sering bermain-main di level 70 ke atas. Ya, ini adalah kondisi yang ideal, kondisi bullish yang ideal. Nah, di mana kita melakukan open posisi buy? Nah, open posisi buy itu dilakukan ketika RSI itu masuk di area 50 dan 30 ya. Jadi ini saya menambahkan level 50 di tengah-tengah ini ya. Jadi kita melakukan open posisi buy itu ketika RSI-nya itu berada di level antara 50 dan 30. Disinilah kita open buy ya. Kita open buy di sini. Nah, exit-nya di mana? Exit-nya adalah ketika RSI itu dia menyentuh level 30 ya. Entah itu dalam keadaan profit, entah itu dalam keadaan loss. Disinilah exit kita, yaitu ketika RSI exit buy ya, maksudnya ketika RSI dia menyentuh level 30. Kenapa exitnya di situ? Karena tadi yang sudah dijelaskan ketika di dalam kondisi bullish yang ideal itu harusnya RSI tidak boleh menyentuh level 30 ya. Karena itu begitu dia menyentuh level 30, disitulah kita harus out ya. Itu adalah logikanya ya. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu semua ya. Untuk kondisi yang bearish itu sebaliknya, dibalik aja logikanya ya Bapak Ibu semua. Ini saya memberikan contoh untuk tren yang bullish ya. Jadi ini RSI trend following ya. Buy di ketika RSI masuk area 50 dan 30 ya, di area ini. Area yang saya kotakin aja nih biar lebih jelas. Nah, dia di area ini ya, kotak ini adalah wilayah buy-nya. Exitnya ketika RSI menyentuh angka level 30 ya. Oke ya, kita akan lanjut ke strategi kedua yang kesukaan saya dalam menggunakan RSI, yaitu RSI Trendline Break ya. Jadi ini adalah trendline break, jadi kita memasang trendline di RSI-nya ya. Jadi ketika ada trendline bearish di sini ya di RSI-nya, ketika dia mengalami breakout ya, trendline-nya ini mengalami breakout, maka disinilah kita buy, kita open posisi buy di sini ya kan. Exitnya sama, exitnya ketika RSI menyentuh level 30, di sini adalah kita exit, entah itu dalam keadaan profit atau entah itu di dalam keadaan loss ya. Oke, ada memang beberapa teknik yang lain of course ya tentang RSI. Misalnya kita bisa menggunakan divergence atau kita bisa melakukan pendekatan overbought dan oversold. Akan tetapi buat saya pribadi, saya hanya punya dua teknik kesukaan ini untuk saya ya. Karena dia sangat sederhana tapi sangat powerful ya. Oke, demikian dulu ya video saya kali ini. Jika teman-teman suka, bisa tolong bagikan ke sebanyak mungkin trader agar banyak trader yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Stay healthy. Semoga teman-teman semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari virus-virus apapun. Amin, amin, amin.